never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Alberto Puig berbicara di Dazen untuk berbicara tentang Honda dalam tahap rumitnya yang melewati pabrik. Marc Marquez mencapai batasnya, yang artinya, karena dia sepertinya tidak memilikinya. Masalahnya adalah bahwa di Honda komplikasi berlanjut setiap akhir pekan Grand Prix. Dan sudah ada 2 pertemuan berturut-turut di mana Ilerdense harus mengatakan, tidak, untuk balapan pada hari Minggu untuk melindungi kesehatan fisiknya. Alberto Puig mengomentari hal ini dengan bersikap objektif, dan mengakui bahwa bukan masalah dia tidak ingin mencalonkan diri meskipun dia fit, antara lain, momen Honda saat ini dan masalah dengan Marc Marquez. Itu tidak baik, itu jelas. Masalahnya adalah situasinya tidak baik, tetapi juga pada tingkat fisik dia tidak sehat, jadi ketika Anda masuk ke masalah, bukan kesehatan, tetapi agak rapuh, Puig memulai. Ketidakhadirannya lebih dari dibenarkan. Dia sudah merasa tidak enak badan sepenuhnya, dia mengalami kesulitan bernapas, dan dokter melihat bahwa ini bukan waktunya untuk berlari karena masalah yang ada di tulang rusuknya. Waktu yang buruk untuk Marquez dan Honda. Mereka mengatakan bahwa saat-saat buruk tidak berlangsung seumur hidup, tetapi ketika Anda melewatinya, itu sangat sulit dan itulah situasi kita sekarang, Alberto Puig mengakui. Anda tidak secara radikal mengubah situasi seperti ini. Tidak ada yang tahu sekarang apa yang perlu dilakukan Honda dengan baik. Jika saya tahu, itu pasti Tuhan, tapi itu sulit. Yang pasti tidak akan berbalik adalah jika Anda tidak melakukan apa-apa atau jika Anda diam saja. Kami mencoba melakukan sesuatu, tetapi kadang-kadang Anda melakukan hal-hal yang tidak berhasil, dan jelas bahwa itu tidak berfungsi sekarang, lanjut menir tim Repsol Honda. Tapi jika kamu berhenti, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kami harus terus melihat apakah pada titik tertentu kami berhasil. Jelas, Anda tidak secara radikal mengubah situasi seperti ini. Ini secara progresif, tambah Alberto Puig. Suatu hari Anda mulai melihat jalan, 2 atau 3 hal berbaris, cahaya menghilang sedikit, saya tidak akan mengatakan nasib buruk, tetapi momennya tidak menguntungkan dan pada akhirnya baik. Sementara itu, Maverick Vinales senang dengan penampilannya di MotoGP Belanda meski terjatuh di balapan. Namun, ia terganggu dengan masalah Aprilia RSGP dalam kualifikasi. Pembalap Spanyol memiliki harapan besar untuk MotoGP Belanda. Setelah 2 pengalaman buruk di Mugello dan Sachsenring, di mana ia mengalami kerusakan pada mesin, Vinales tiba di Assen dengan mengatakan bahwa insiden di Jerman telah membuka mata tim. Mereka memahami mengapa jadi lambat tanpa penjelasan, serta data lain yang sangat relevan dari motor. Hasilnya, Top Gun merasa lebih nyaman sejak awal akhir pekan. Setelah lolos kualifikasi ke-7, tepat di belakang rekan setimnya Aleix Espargaro, ia finish di posisi yang sama pada sprint race. Vinales membidik kemenangan pada balapan utama hari Minggu. Meskipun memiliki perasaan yang baik di awal, balapannya berakhir sebelum waktunya akibat crash di lap keempat. Walau kembali gagal meraih poin, Vinales merasa senang dengan penampilannya. Pembalap Spanyol itu mengatakan kepada media, termasuk motorsport.com, bahwa kecelakaan itu adalah insiden yang tidak mungkin terjadi, tetapi ia bisa menghadapinya. Kami harus terus seperti ini. Saya menemukan batas kemampuan motor, kata Maverick. Saya memulai dengan mentalitas yang sangat kuat, menarik banyak hal. Dan ini bisa terjadi. Kami harus belajar, dan saya harus memahami motornya. Di Sachsenring dan Mugello kami memahami apa yang kami butuhkan, dan ini masalah waktu. Tapi, saya senang dengan akhir pekan ini. Saya kehilangan bagian depan. Motor tidak memberikan peringatan apapun. Tapi, saya merasa baik, jika tidak saya tidak akan mendorong. Saya menyalip semua orang saat mengerem di tikungan 1.